kemabukan dan pesta pora. Ya. Kemabukan dan pesta pora. Kalau ada yang masih mabuk, ubah hidupnya. Amin. Haleluya. Saya orang timur soalnya, saya orang Sumba. Dan saya pernah alami hal itu. Tapi semua itu adalah sia-sia. Ya. Dan lu tidak mudah. Saya dulu waktu gembala saya menyampaikan hal itu, telinga saya panas. Kesal saya sama gembala saya. Kalau dia khotbah tentang itu, saya tidak mau datang gereja, saya bilang dalam hati saya. Tapi Tuhan jamah hati saya supaya saya tetap datang dan diubah. Tidak mudah memang. Kalau firman Tuhan menegur kita di titik yang sulit kita lepaskan, kita akan menyodorkan berbagai alasan untuk membela diri kita. Tetapi melalui firman Tuhan, ini adalah perbuatan daging. Yang mengerti kata amin. Amin. Itulah sebabnya supaya jemaat yang ada di Galatia mereka tidak hidup dalam perbuatan daging. Rasul Paulus menjelaskan, kamu harus hidup dengan gaya buah roh. Haleluya. Apa itu? Mari kita lihat. Ya, bisa minta tolong diklik aja. Ya. Yang pertama adalah kasih. Di atas tadi kita telah melihat gaya hidup perbuatan daging adalah suka membenci, dengki, tidak suka. Ketika melihat kelebihan orang lain dia tidak senang. Ada bercampur aduk kebencian dan tidak suka. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan kamu harus punya gaya hidup dengan buah roh. Yaitu yang pertama adalah kasih. Haleluya. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih membuat kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan permusuhan dan kebencian. Harusnya kita punya peluang untuk membenci orang yang menyakiti kita. Harusnya kita punya peluang untuk membenci orang yang mengkhianati kita. Mungkin orang itu membicarakan kejelekan kita atau membicarakan seharusnya apa yang tidak pernah kita lakukan. Firman Tuhan katakan kasih dia. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Itu bisa kita lakukan kalau ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Biarlah di momen ini, di hari raya Pentakosta, kita benar-benar menyerahkan hidup kita dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus yang mau katakan amin. Roh Kudus mengetahui komitmen kita. Roh Kudus tahu isi hati kita. Kalau saudara rindu memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti saudara, Roh Kudus pasti memberikan kemampuan. Amin. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak melakukan hal yang merugikan orang lain. Kasih tidak melakukan hal yang tidak sopan. Bahkan kasih tidak mementingkan diri sendiri. Haleluya. Kasih menutupi segala sesuatu. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kesalahannya tidak diumbar-umbar. Sekalipun memang dia tidak mengiyakan kesalahannya, tapi justru dia merangkul untuk memotivasi dan memberikan perubahan bagi orang itu. Itu kasih. Dan kita harus punya kasih. Itu kita bisa lakukan kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ada seorang ibu. Sebuah cerita seorang ibu yang punya tetangga, dan ibu ini adalah orang Kristen. Dia melakukan kebaikan kepada tetangganya. Dia masak yang terbaik dan dia berikan kepada tetangganya. Tetangganya bukan orang Kristen. Dan tetangganya itu ketika menerima makanan itu, dia pergi ke dapur tanpa sepengetahuannya. Ternyata ibu yang memberi itu dia lihat ketika dia buang di selokan. Si ibu tidak sukanya karena tidak satu aliran. Dan itu dia lakukan terus-menerus. Ibu ini ketika melakukan kebaikan, dia tahu bahwa makanan itu dia buang, tapi dia lakukan terus. Dasarnya apa? Kasih. Tapi suatu ketika dia kedapatan ketangkap basah. Tapi ibu ini berkata, aku tetap mengasihi ibu. Lalu orang itu, kok bisa ibu? Ibu telah melihat dan ini saya sudah melakukan berulang-ulang kali. Beberapa
ibu juga mendapati saya membuang makanan itu, tapi kok ibu masih melakukannya? Lalu ibu itu bilang, karena saya punya kasih. Kasih itu tidak peduli berapa kali orang menyakiti kita, kita akan tetap mengasihi orang itu. Amin. Amin. Itu buah roh yang pertama. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita di situ adalah sebuah kegerangan, kesukaan, kebahagiaan, penyebab atau sumber bahagia. Apa maksudnya? Sumber bahagia itu adalah Roh Kudus. Sumber bahagia kita, sumber sukacita adalah Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita akan merasakan sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Saudara, mari kita lihat sukacita yang diberikan oleh dunia. Ya, sukacita yang diberikan oleh dunia adalah dapat dicuri oleh keadaan. Waktu kita punya sukacita yang diberikan oleh dunia, maka sukacita itu dapat dicuri oleh keadaan. Entah itu keadaan pergumulan, masalah, atau persoalan dalam hidup kita. Pernah ya kita alami seperti itu. Rasanya kita mengalami sukacita, tapi tiba-tiba rasa cemas, rasa khawatir, dan sebagainya. Terus yang kedua, manusia. Ini kalau kita punya sukacita yang sementara itu, kalau bukan sukacita karena Roh Kudus, kadang-kadang dipengaruhi oleh manusia, dapat dicuri oleh manusia. Kita sering dihantui dengan perasaan, kira-kira orang mereka ngomongin saya enggak? Kira-kira mereka, apa yang mereka katakan tentang saya? Semua kebahagiaan, semua sukacita bergantung apa kata orang lain. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, tidak peduli apa kata orang lain. Tetapi apa kata Roh Kudus? Ketika Roh Kudus mengerjakan sukacita dalam hidup kita, orang lain mau bicara apapun, kita akan bersukacita. Yang mengerti katakan amin. Itu sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ini lagi. Ada orang sukacita karena ini. Uang, jabatan, mobil, rumah, atau nama baik. Kalau dompetnya tebal, di dalamnya isinya merah semua, wah rasanya mungkin kalau pergi kemana-mana kayak tidak injak tanah lagi. Wah, sukacita sekali. Belum diajak senyum langsung senyum. Tapi kalau dompetnya tipis, diajak senyum pun tidak mau senyum. Ini sukacita yang sementara itu, saudara ya. Uang, jabatan, atau mobil. Saya kira kita pernah alami sukacita itu, benar ya. Punya uang banyak, pasti kita mengalami sukacita itu. Tentu tidak salah, tapi yang salah adalah kalau kita meletakkan sukacita kita di dasar hal-hal yang materi itu yang salah. Terus yang selanjutnya, kekhawatiran. Inilah pencuri sukacita dalam hidup kita. Sukacita yang sementara. Khawatir apa yang saya makan besok. Khawatir seperti apa masa depan saya. Khawatir seperti apa pekerjaan saya. Kekhawatiran bisa mencuri sukacita. Tapi kalau kita punya sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka apapun yang kita alami, maka sukacita itu akan terus meluap. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, buah roh. Yang pertama adalah ialah kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera. Ketenangan hati dan pikiran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh kekayaan itu. Sekali jalan, berapa juta yang ada di badan. Kalau Tuhan berkati saudara, tidak apa. Silakan pakai perhiasan, pakai pakaian yang terbaik, menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Silakan. Tapi bukan itu penentu sukacita kita. Yang mengerti kata amin. Saya pakai baju tertentu, baru saya sukacita. Saya pakai sepatu ini, baru saya pede. Baru saya berani tampil. Jangan letakkan sukacita kita, jangan letakkan damai sejahtera kita di atas dasar yang sementara ini. Tapi biarlah kita letakkan sukacita kita karena memang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya,
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu itu, kalau kita gambarkan hidup yatim piatu itu serba kekurangan, serba kehilangan damai sejahtera sukacita, karena tidak ada yang dapat diharapkan. Tapi Yesus berkata, aku tidak akan pernah membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Itulah sebabnya aku akan mengutus orang penolong bagimu, dan penolong itu akan menghibur kamu. Haleluya. Bahkan Yesus berkata, aku akan memberikan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Oh haleluya. Tidak seperti yang dunia berikan. Damai yang Tuhan berikan dalam hati kita, yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Mau hidup susah, mau kekurangan, seharusnya kita tetap damai. Yang mengerti katakan amin. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Perut lapar, uang tinggal berapa ribu atau mungkin sudah tidak ada. Tidak mudah untuk kita tetap bersukacita. Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu terus sukacita dan damai sejahtera. Dan itu bisa terjadi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. 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 Yang keempat, kesabaran. Haleluya. Saudara, ini mungkin kita berulang-ulang baca ini dan kita sudah sering dengar. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, sulit untuk dilakukan. Sabar, tabah, panjang sabar, tidak mudah marah. Saya bertanya kepada istri, Ma, kira-kira menurut Mama orang sabar itu apakah tidak pernah marah? Karena saya pernah marah juga. Saya biasanya kalau sampaikan firman, kalau saya pernah marah, saya langsung rangkul istri saya, Ma, saya minta maaf, saya pernah marah. Lalu karena saya menyampaikan tentang kesabaran itu. Haleluya. Siapapun kita pernah marah. Apakah orang sabar tidak pernah marah? Pernah marah. Yesus pernah marah. Dia marah ketika ada orang yang berjualan di bait Allah. Bait Allah dijadikan sebagai sarang penyamun. Mereka berjualan, mereka cari keuntungan. Yesus mencambuk dan dia banting semua meja yang ada di bait Allah itu. Yesus pernah marah. Tetapi marahnya tidak didasarkan atas kebencian. Ini dia Bapak Ibu Saudara. Marahnya diekspresikan dengan sebuah kasih yang tidak terbatas. Orang sabar bisa marah, tapi marahnya terukur. Haleluya. Suami kadang-kadang bisa marah kepada istri. Haleluya. Saya tidak tahu di sini Bapak Enos apa pernah marah sama ibunya. Haleluya. Tapi kalau kita jujur di hadapan Tuhan, siapapun kita pernah marah. Di jalan kita juga pernah jengkel dan pernah marah. Ketika ada orang yang menyalip kita, rasa-rasanya kita mungkin mau mengejar orang itu dan berkata kepada dia, "Hei, hati-hati." Kadang-kadang seperti itu ya. Saya pernah suatu ketika di lampu merah, saya berhenti. Tiba-tiba dari belakang saya ada seorang ibu menginjak kaki saya. Untung pakai sepeda ya, bukan sepeda motor ya, sepeda biasa. Dan puji Tuhan, karena seorang ibu yang tak tahu kalau mungkin mau apa ya. Haleluya. Puji Tuhan. Sabar. Orang sabar bisa marah, tapi marahnya terukur. Marah pada tempatnya. Ya. Tidak sedikit-sedikit marah. Salah sedikit marah. Anak lakukan kesalahan sedikit, langsung diteriak-teriakin. Istri lakukan kesalahan sedikit, langsung ditunjuk-tunjuk. Sabar. Sebaliknya, istri kepada suami. Kita semua harus punya gaya hidup sabar ini, yang mengerti katakan amin. Dan kalau marah, pastikan kalau kita marah kita dikendalikan oleh kasih. Sehingga kita tidak melakukan hal yang merugikan kepada orang yang kita marahi itu. Yang mengerti katakan amin. Tidak didasari atas kebencian. Bahkan kalau marah, pagi marah,
pastikan sebelum matahari terbenam, selesaikan. Yang mengerti katakan amin. Karena ada di daerah saya, wah itu banyak sekali marah dibawa sampai mati. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumahmu. Ketemu di jalan pun saya tidak akan sapa. Kalau duduk di satu perkumpulan, dia di ujung saya, di ujung sana, satu di ujung sana, dan satu di sini. Itu banyak. Berdamai harus potong babi dulu. Saya katakan kalau ya biasanya kalau Sumba itu kalau suami istri bertengkar, istrinya lari, nanti untuk pergi ambil bayar kuda lagi. Gimana? Siapa yang rugi? Keluarga yang rugi. Untuk berdamai bawa babi, bawa kuda. Kenapa? Jemput dia kembali ke rumah. Kapan berkembangnya kita ini kalau begitu terus? Yang muda-muda di sini, suatu saat kalau bertengkar jangan lari, selesaikan di keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Lari untuk ambil jemput istrinya, utang dan sebagainya. Setelah itu kembali ke rumah, kerja keras untuk menutupi utangnya. Wah, selesaikan itu. Nah, bagaimana ini tadi kan marah pagi, selesaikan sebelum matahari terbenam. Bagaimana kalau marahnya sore? Selesaikan sebelum tidur. Jangan tunggu sampai pagi. Karena saya percaya saudara akan tidak bersuka cita selama tidur itu. Saudara tidak akan tidur pulas. Yang pernah alami anggukan kepala. Kita pernah alami itu, ya. Yang satunya di pojok sana, yang suami istri, yang satunya di pojok, ya. Tapi selesaikan supaya mengalami damai itu. Yang sabar. Orang sabar itu terukur kalaupun dia marah, tapi dia tidak amarah. Mari kita miliki ini dan kita bisa mampu melakukannya kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup ini. Saudara dan saya sebagai orang percaya, kita sudah punya Roh Kudus itu. Tapi seringkali kita mengabaikan. Roh Kudus katakan sabar. Jangan marah, jangan penuh dengan amarah. Tapi seringkali kita melanggar hal itu. Dan sebabnya biarlah hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang kelima, kemurahan. Kasih tanpa kemurahan, maka sia-sia. Kemurahan di situ adalah kemurahan hati, kebaikan. Saudara, Yesus punya kasih, tapi dia melakukan tindakan. Dia penuh dengan belas kasihan, dia murah hati. Ketika ada berkekurangan, ketika ada orang lapar, dia melakukan sesuatu bagi orang itu. Kalau kita berkata saya punya kasih dalam hati saya punya kasih dalam hidup saya, tapi kalau kita hanya berhenti sampai di situ ketika ada orang yang membutuhkan, lalu kita melipat tangan, menutup tangan, tidak melakukan sesuatu bagi orang itu, sesungguhnya kasih kita bukanlah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya adalah kita melakukan sebuah tindakan yang berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Itu kasih, Bapak Ibu Saudara. Tadi kesaksian sebelum melakukan persembahan, saya sangat diberkati oleh saudara, ya. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita berkelebihan. Saudara berkelebihan melakukan sesuatu, puji Tuhan, silakan. Tapi bagaimana kalau kita pun lagi butuh, sementara kita lagi kekurangan, apakah kita mampu melakukan bagi orang yang membutuhkan? Kasih adalah orang yang murah hati. Itu buah yang kelima, kemurahan, murah hati. Ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, supaya aku menerima hidup yang kekal, apa yang aku harus lakukan? Lalu Yesus menjawab ahli Taurat itu, baca kitab suci. Kenapa Yesus menjawab baca kitab suci? Karena dia tahu siapa yang bertanya kepada dia. Kalau mungkin orang yang biasa yang tidak mengerti tentang kitab suci, dia akan mungkin beda jawabannya. Tapi ini orang yang mengerti tentang kitab suci, tentang hukum Taurat, bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk menerima hidup yang kekal? Yesus katakan, baca kitab Taurat.
Dan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu seperti dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia. Lalu ahli Taurat itu berkata, seperti apa kasih sesama manusia itu? Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu orang ini turun, tiba-tiba di perjalanan dia dirampok oleh para penyamun. Dia dipukul, dia dianiaya, hartanya diambil, dan dia dibiarkan menderita di perjalanan itu. Tiba-tiba datang seorang Lewi, seorang imam dulu ya, imam turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Imam melihat, tapi dia tidak menolong orang itu. Dan yang kedua, turun seorang Lewi, dia melihat tapi tidak menolong orang itu. Tapi ada seorang Samaria yang seharusnya tidak masuk di dalam janji Tuhan Yesus. Tetapi orang Samaria itu adalah orang Samaria yang murah hati. Ketika dia melihat seorang yang terpapar kesakitan, yang telah dirampok itu, kehilangan hartanya, dia butuh pertolongan. Dan orang Samaria ini adalah orang Samaria yang murah hati. Dia segera menolong orang itu. Dan orang itu dibawa, sebelum dibawa ke penginapan, dia membasuh orang itu, dia melap luka-lukanya, dan dia dibawa ke sebuah penginapan. Dan dia berkata kepada seorang penginapan itu, rawat orang ini. Nanti kalau ada yang kurang biaya penginapannya dan biaya perawatannya, saya akan kembali untuk melunasi semua itu. Wah, ini luar biasa. Seorang yang murah hati. Kadangkala kita seperti seorang imam, kita seperti seorang Lewi. Ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, seharusnya kita mampu untuk menolong orang itu, tapi kita biarkan orang itu. Sementara di sisi lain kita berkata, saya punya kasih. Saudara, kasih dan kemurahan itu selalu berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Mari kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, yang mengerti kata amin. Seorang kaya ketika datang kepada Tuhan Yesus, pertanyaan yang sama yang diajukan oleh ahli Taurat tadi, apa yang saya lakukan untuk masuk ke kerajaan surga? Tuhan Yesus lakukan, kasihlah sesama, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama manusia. Dan orang kaya ini berkata, orang muda yang kaya ini berkata, saya sudah melakukan semua itu. Lalu Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, pergi jual hartamu, lalu ikutlah aku. Pergi jual hartamu, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ikut aku. Lalu firman Tuhan katakan, ketika orang muda yang kaya ini mendengar hal itu, dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dia punya harta, tapi tidak bermurah hati. Saudara, hidup ini sementara. Tadi dikatakan bahwa ketika saya menerima berkat, bertanya kepada Tuhan, kira-kira ini berkat ini untuk siapa? Dan saya juga selalu berkata kepada istri saya, ketika kami menerima berkat, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarlah apa yang Engkau percayakan ini saya benar-benar bertanggung jawab, sehingga bukan saya saja yang menikmatinya, tetapi orang lain yang membutuhkannya. Saudara, setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, sesungguhnya Tuhan mau kita juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan itu kita bisa lakukan kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita punya kemurahan hati. Di momen ini, mari kita izinkan Roh Kudus memimpin dan mengendalikan hidup kita. Yang mau katakan amin. Sebab dia adalah pribadi yang lembut. Roh Kudus adalah Allah, pribadi yang lembut. Dan dia rindu tinggal selamanya dalam hidup kita. Bahkan dia rindu membawa kita kepada hal yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan sebagai kesimpulan firman Tuhan adalah, mari izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Kita tidak lagi di tahap di mana kita menantikan janji itu digenapi, karena janji itu memang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tapi kita sudah di tahap bagaimana kita menunjukkan gaya hidup dua roh itu.
Kita menunjukkan kasih kepada keluarga kita. Kita menunjukkan sukacita kita sebagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita menunjukkan suasana damai di hati kita. Damai bukan karena kita punya banyak harta kekayaan, tapi damai ketenangan karena kita merasa dekat dengan Bapa kita. Itulah pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan damai itu kita terima kalau ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dekat dengan hidup kita. Kita akan merasa damai, Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya, sabar. Sabarlah kepada orang-orang di sekitarmu. Kalau itu masih tidak terkendali, masih kurang sabar, mari kita sama-sama belajar bersabar. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, kemurahan. Wow, gereja Tuhan akan menjadi luar biasa kalau di dalamnya dipenuhi dengan orang-orang seperti ini, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, saling memperhatikan. Dan itu terjadi di jemaat bulan-bulan. Ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka sering makan bersama. Bahkan ada yang menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan. Kenapa? Gereja ini adalah gereja yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan di sini ada Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyerahkan hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saatnya kita semua bangkit berdiri. Saya diminta menaikkan satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini. Roh yang hidup penuhiku ya. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku.
Saudaraku, ada sebuah yang terdalam yang Tuhan taruh dalam hatiku saat ini. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan sebuah kebenaran bagi anak-anak yang ikut dalam encounter. Untuk kita mengikut Yesus adalah sesuatu, bukan adalah sebuah agamawi, adalah sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hari ini hamba telah menyampaikan kebenarannya sebagaimana kita adalah manusia yang baru dalam Kristus. Saudaraku, ada beberapa hal yang Tuhan Yesus telah melakukan ketika 2000 tahun yang lalu Dia datang di dunia ini. Dia mengosongkan diri sebagai Raja, Dia mengosongkan diri sebagai Tuhan, ya, lalu Dia merendahkan diri dan Dia taat sampai mati. Saudaraku, hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita untuk kita bisa menikmati sebuah borong yang telah hamba-Nya sampaikan. Kuncinya adalah kita mengosongkan diri kita. Kuncinya adalah kita membatasi diri kita. Kuncinya adalah kita setia kepada Tuhan. Saudaraku, jika kita masih menyimpan sampah-sampah kemarahan, kita masih menyimpan sampah-sampah kekhawatiran dalam hidup kita, saudara, kita tidak akan pernah menikmati janji Tuhan. Kita tidak pernah akan tenang dalam situasi hidup kita. Kita tidak pernah bersuka cita, saudaraku. Saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Jika engkau rasa ada sesuatu yang kurang dalam dirimu, datang dan minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika datang mengaku dalam Tuhan, Dia adalah adil dan setia dan akan mengampuni setiap kita. 2000 tahun yang lalu telah digenapi itu, saudaraku. Tapi jika sampai hari ini sudah umur berapa kita tidak pernah mengalami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Saudara, jika kita jauh daripada itu semua, saudara, kita hidup di luar kebenaran itu sendiri. Saya berikan kesempatan kita buka hati kita pada kesempatan saat ini. Datang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, aku masih marah Tuhan. Aku masih kecewa Tuhan. Aku masih menyimpan kepahitan dalam hatiku. Aku masih khawatir. Aku masih takut dengan masa depanku. Aku masih takut dalam segala hal dalam hidupku. Datang dan letakkan di kayu salib, saudara. Yesus telah selesaikan semua di kayu salib. Dia merendahkan diri dan mengosongkan diri. Hal yang pernah kita lakukan, saudara, kosongkan diri kita dan izinkan Tuhan ada berkarya dalam hidup. Yang kedua, batasi diri kita, saudara. Batasi diri kita dan biar pekerjaan roh Tuhan bekerja atas hidup kita. Jika 2000 tahun yang lalu Yesus saja yang Tuhan mengosongkan diri, siapakah kita ini sehingga kita tidak mau mengosongkan diri dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi signifikan dalam hidup kita. Kimama mamo mama momo